I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang metode sampling yang bagian kedua. Bagian pertamanya ada di video sebelumnya. Pertama saya akan membahas tentang metode penarikan sampel. Nah, metode ini merupakan suatu metode atau cara pengambilan sampel dari suatu populasi. Nah, metode ini dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada metode random sampling, merupakan suatu cara pengambilan sampel dari suatu populasi dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada setiap populasi untuk dipilih dan terpilih. Dan yang kedua ada metode random sampling. Metode ini merupakan metode penarikan sampel yang bersifat subjektif ataupun individual. Metode selanjutnya adalah metode random sampling. Nah, metode ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, metode ini merupakan metode yang bersifat objektif. Metode ini disebut juga dengan metode acak yang terdiri dari 4. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified sampling, yang ketiga ada cluster sampling, dan yang terakhir ada systematic sampling. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu simple random sampling merupakan bentuk pengambilan atau penarikan secara sederhana di mana setiap unsur-unsur populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Metode ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara undi dan tabel bilangan random. Lanjut yang kedua, yaitu stratified sampling atau sampling bertingkat, merupakan cara pengambilan sampel dari suatu populasi dengan membagi unsur-unsur populasi ke dalam beberapa tingkatan yang memiliki sifat-sifat yang sama. Pembagian metode ini didasarkan pada aspek 1. Geografis, 2. Demografis, 3. Ekonomi. Berikut contohnya. Lanjut yang ketiga, yaitu cluster sampling atau sampling kelompok, merupakan bentuk pengambilan sampel random dari suatu populasi dengan membagi-bagi unsur populasi ke dalam sub-sub kelompok dan selanjutnya sub-sub kelompok tersebut dipilih satu saja. Yang keempat, systematic sampling merupakan suatu bentuk pengambilan sampel secara random dari suatu populasi di mana unsur populasi dipilih sebagai sampel berdasarkan jarak atau interval yang sama. Berikut contohnya. Selanjutnya, metode non-random sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel dari suatu populasi yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur populasi untuk dipilih atau terpilih sebagai sampel. Metode non-random sampling terdiri dari yang pertama, kuota sampling, yang kedua, purposive sampling, yang ketiga, snowball sampling. Dan materi yang terakhir adalah penentuan jumlah sampel. Tujuan penggunaan sampel adalah peneliti dapat memperoleh data yang dapat mencerminkan keadaan populasi dengan biaya penelitian yang lebih murah dan waktu penelitian yang lebih cepat. Ada dua macam mitos. Yang pertama, sampel harus besar agar dapat mewakili populasi, dan yang kedua, sampel harus mengandung hubungan proporsional terhadap ukuran populasi. Dengan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Comment and subscribe.